ya wajib meninggalkan hasad, gitu ya. Karena orang yang hasad pada saudaranya berarti tidak mencintai saudaranya seperti ia mencintai pada dirinya sendiri, gitu ya. Ini maka kan nggak boleh hasad, Pak. Kalau ada saudara kita mendapatkan kesenangan, kita ikut senang, gitu. Berarti kalau saudara kita mendapatkan kesenangan, kita sedih, itu berarti kan kita iri terhadap saudara kita, Pak. Nah, ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka mengerikan sekali terkait dengan hasad ini, ya. Syekh Islam Ibnu Taimiyah mengatakan al-hasad huwa al-bughdhu wal karahatu lima yarahu min husni halil mahsud. Hasad adalah membenci dan tidak suka terhadap keadaan baik yang ada pada orang yang dihasati. Nanti apa? Hasad itu kita tidak seneng kalau saudara kita mendapatkan kenikmatan. Itu hasad, Pak. Ya. Kenapa orang itu bisa hasad? Karena kemudian melihat kelebihan yang ada pada kawannya, Pak. Dan para ulama mengatakan wala buddha min kulli nikmatin hasidin. Dan sudah menjadi suatu kepastian setiap nikmat itu pasti ada orang yang hasad terhadapnya. Ini hati-hati, Bapak Ibu. Tadi apa? Disebutkan nikmat apa saja yang dimiliki itu pasti ada orang yang hasad, Pak. Ya. Maka saya ingat nasihatnya Gus Kautsar itu. Beliau mengatakan, Anda gitu, kalau ada orang umur 30 tahun, umur 35 tahun, umur 40 tahun, kok nggak ada orang yang hasad terhadap orang tersebut, maka hidupnya bermasalah, Pak. Itu. Ya. Saya ulangi, Pak. Kita masuk umur 30, 35, 45. Kok hidup kita anteng-anteng saja, nggak ada orang yang hasad dengan kita, maka hidup kita bermasalah, gitu, Pak. Ya, ini banyak sekali kita ya mengajar gitu, mengisi pengajian para umahat yang ada itu, kalau pertanyaan ya seputar itu, Pak Ustadz, kita punya dagangan, Pak Ustadz, saya dagang ini pasti ada kawan saya yang ngikut apa yang saya kerjakan, gitu ya. Pak Ustadz, itu ya, dulu ada kawan saya yang baik sama saya, Pak Ustadz, tapi hari ini sudah nggak kenal lagi sama saya nggak tahu, dulu baik waktu sama-sama fuqara wal masakin itu, waktu sama-sama susah baik itu. Ya, ketika saya usaha, kemudian usahanya berkembang, ini kemudian apa? Ya tidak baik lagi. Nah, ini Ustadz dulu ini kalau sama saya baik, sekarang benci sama saya, gitu ya. Ini bapak-bapak ini yang umurnya 40, gitu ya. Ya, pasti 40 itu sudah sukses-sukses gitu bahkan ya. Ya, sudah melewati masa 30, 35, 40 gitu ya. Ya, pasti kemudian apa? Pernah di dalam hidup ini kok kemudian apa? Banyak orang yang hasad, banyak orang yang nggak suka sama kita itu. Alhamdulillah Pak Ustadz, sampai sekarang nggak ada, berarti bermasalah hidupmu itu kan, gitu ya. Lah kenapa? Berarti kalau tidak ada orang yang hasad dengan kita, berarti kita nggak sukses, Pak, itu loh. Ya, nggak ada yang kelebihan yang kita miliki sehingga orang kemudian tidak hasad terhadap kita. Ya. Ustadz Topik jualan kambing itu kok santai aja, nggak ada orang yang hasad gitu. Loh, ini berarti kambingnya belum gini kan itu. Kalau kemudian apa? Wah, Ustadz Topik ini. Ya, oh berarti ya jualan kambingnya sudah laris manis itu, Pak. Ya. Orang usaha itu, Pak. Kalau sedang susah itu ya, oh nggak dilihat sama orang itu, Pak. Wah, itu paling kasihan ya. Mas Sam itu hidupnya susah kayak gitu. Misalnya Mas Sam itu bisnis pakaian misalnya. Wah, itu sudah keliling ke sana kemari itu. Waduh, kasihan sekali itu. Orang nggak akan memperhatikan. Tapi ketika bisnisnya Mas Sam ini berkembang kan gitu, orang kemudian akan melihat dan memperhitungkan, Bapak Ibu. Wah, ini kok jadi kaya gini nih. Tuyul jangan-jangan ini kan gitu ya. Jangan-jangan kan gitu, Pak ya. Ini saya pernah bertemu dengan bapak-bapak yang Masya Allah, yang beliau tinggal di suatu kampung, Pak. Ini bukan di Mitro gitu ya. Ya, beliau tinggal di suatu kampung, beli rumah kan gitu ya, sampai kemudian apa diusir sama warga kampung itu gara-gara kemudian dituduh jadi babi ngepet gitu, Pak. Ya, sampai istrinya itu stres gitu. Akhirnya kemudian pindah. Orangnya, Pak, Masya Allah, tabarakallah, rajin sholat 5 waktu di masjid itu.
Ya. Pak Ustadz, saya dulu Pak Ustadz itu dituduh itu yang macem-macem Pak Ustadz. Padahal orang nggak tahu saya ini jualan kelinci, jualan burung dara sampai pergi ke Palembang Pak Ustadz, nggak pernah kemudian apa ya jarang pulang itu, dah kesana kemari gitu. Waktu saya miskin ya udah dibiarin, nggak ada orang yang ribut Pak Ustadz. Waktu dulu saya miskin itu kan gitu ya. Ketika bisnis saya berkembang, membangun rumah dan lain sebagainya, baru kemudian orang ini jadi kaya raya itu. Wah, omongan yang bermacam-macam Pak itu. Akhirnya sampai kemudian beliau ya, dijual itu rumahnya, kemudian pindah ke tempat yang lain. Nah, ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kemudian apa? Wala budda min kulli ni'matin hasidin itu ya. Ya, dan setiap nikmat itu ada orang yang pasti hasad ya, terhadap nikmat tersebut itu. Jadi semakin besar kesuksesan seseorang itu Pak, maka semakin besar dan semakin banyak orang yang hasad terhadap dirinya. Ya. Maka kalau ya apa namanya, yang kita lihat saja Pak, orang sukses dalam hal apapun itu ya, pasti kemudian yang hasad semakin banyak. Kalau pengen nggak dihasatin sama orang ya sudah itu, nggak usah sukses sama sekali itu ya. Nah, itu. Sehingga kemudian tidak memiliki kelebihan yang membuat orang lain iri gitu. Nah, ini kadang-kadang ibu-ibu kan baper nih Pak, bangun usaha ini Pak Ustadz kok kenapa saya dibenci gitu. Saya sampaikan Bu, nggak usah mikirin orang lain. Yang penting prinsip dalam hidup satu, kita senantiasa berada di atas jalan yang benar itu Pak. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami ini jalan yang lurus. Satu itu prinsip hidup Bapak Ibu, kita senantiasa berada di atas jalan yang benar. Jangan sampai berada di atas jalan yang bengkok. Yang kedua, jangan sampai kemudian kita mendalimi orang lain Pak. Baik dengan perkataan kita, baik dengan tindakan kita, jangan sampai menyakiti orang lain. Habis itu Bapak Ibu konsentrasi terus. Kalau kita usaha sungguh-sungguh dalam usaha kita, kalau kita bekerja sungguh-sungguh dalam pekerjaan kita, namun pegang dua hal itu. Ya, yang pertama apa Bapak Ibu? Senantiasa berada di atas jalan yang benar. Yang kedua, jangan sampai nyalain orang gitu. Ini bukan hadis, bukan apa, Pak. Ini nasihat ibu saya itu kan gitu ya. Kan gitu ya. Kamu itu kalau jadi orang sudah sing penting ya di jalan yang lurus, di jalan yang benar, kemudian ojo sampai nyalai wong, nyakiti wong ya dengan perkataanmu maupun perbuatanmu. Dan bekerjalah sungguh-sungguh di bidangmu itu, bismillah Pak. Nah, itu syarat dua itu Pak. Ketika kemudian kita bersungguh-sungguh ini, ya, misalnya Ustaz Topik berbisnis itu sudah berada di atas jalan yang benar, ya, jadi wong bener jalani lurus gitu Pak ya. Kemudian tidak pernah nyalani wong, tidak pernah ganggu wong. Kemudian Ustaz Topik sukses gitu. Kemudian banyak orang yang tidak suka gitu. Maka orang yang tidak suka ini tidak akan bisa memberikan pengaruh apa-apa sama Ustaz Topik itu. Walaupun orang yang tidak suka ini pasti akan mendoakan, mudah-mudahan itu segera jatuh itu Ustaz Topik itu. Maka kalau kita sudah memenuhi dua syarat itu Bapak Ibu, kita berada di atas jalan yang lurus, kita tidak pernah mengganggu orang, kemudian kita sukses, orang mendoakan kita jelek, balik itu doanya kepada orang yang berdoa itu. Jadi jangan takut Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ini banyak kasus terjadi kemudian apa takut gitu. Aduh Pak Ustadz bagaimana itu? Ya, dibenci sama orang kemudian risau gitu. Gelisah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang penting dua itu, di atas jalan yang lurus, kita tidak pernah mendalimi orang lain, tidak pernah ya ngurusuin orang lain dengan perkataan kita, dengan tindakan kita. Bismillah. Orang mau mendoakan jelek, balik gitu. Doa yang jelek itu balik kepada dirinya. Tapi kalau kemudian apa? Kita berbuat salah, sudah nyeleweng gitu Pak ya. Kemudian kita mendalimi orang lain tidak suka sama kita, dongo ya, itu bisa hancur kita Pak itu. Ya. Dua prinsip itu. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian ya ada tingkatan-tingkatan hasad Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hasad ini juga berbahaya Bapak Ibu. Itu dapat kemudian apa? Menghanguskan amalan-amalan kita. Naudzubillah min dzalik. Kita rajin sholat, kita rajin zakat, kita rajin ngaji, kita rajin qiraatul Quran, Pak. Tapi timbul hasad di dalam hati kita itu, maka disebutkan di dalam hadis itu, hasad itu
ya akan membakar amal-amal yang kita kerjakan sebagaimana api itu membakar kayu, Pak. Habis itu. Ya, maka hati-hati sekali dengan hasad ini. Bahkan kalau kita melihat sejarah yang menjadikan iblis itu, yang tadinya menjadi ya ketuanya malaikat itu, sehingga kemudian menjadi makhluk yang terlaknat, itu gara-gara apa, Pak? Hasad yang ada pada dirinya itu, Pak. Ya, ini maka ya berusaha semaksimal mungkin